Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aipeh Belestari dari kelas Farmasi 4B Universitas Mataul Anwar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Atomic Absorption Spectroscopy atau sering kita sebut dengan AAS. AAS ini termasuk salah satu instrumen modern yang digunakan untuk analisis kimia. Untuk itu, saya akan membahas sedikitnya tentang aplikasi AAS ini sebagai syarat memenuhi tugas kimia analisis 2. AAS adalah metode paling umum yang digunakan untuk deteksi logam dalam sampel. Jadi, biasanya AAS ini digunakan untuk melihat konsentrasi logam dalam sampel atau melihat ada atau tidaknya logam dalam sampel tersebut. Kemudian, metode ini sangat handal dan mudah digunakan serta dapat mendeteksi sekitar lebih dari 62 atau 70 lebih dan penetapan yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, pada kualitatif dan kuantitatif itu memiliki artinya tersendiri. Untuk kualitatif itu, dia dapat melihat ada tidaknya logam dalam sampel itu. Kemudian, untuk kuantitatifnya itu, dia lebih melihat dari konsentrasi logam di dalam sampel tersebut. Selanjutnya, AAS itu terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom itu mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Nah, untuk itu dapat terjadinya proses absorpsi atom diperlukan sumber radiasi monokromatik dan alat untuk menguapkan sampel itu sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur yang diinginkan. Jadi, sampelnya itu harus diubah menjadi atom dalam keadaan standar. Nah, untuk itu, di dalam AAS ini bisa digunakan sebagai nyala api untuk membuat sampel tersebut menjadi atom atau dalam keadaan standar. Selanjutnya, AAS application. Yang pertama, mengukur ketidakmurnian pada paduan logam dan proses reagen. Yang kedua, water analysis. Yang ketiga, analisis atau sampling udara. Yang keempat, analisis padatan dari biji mineral atau ores dan finish metal. Oke, selanjutnya prinsip kerja dari aplikasi AAS. Jadi yang pertama itu test solution. Nah, sampel itu mula-mula dari test solution, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam saluran. Jadi tidak serap ya. Jadi sampel itu disedot pakai selang yang sangat tipis karena tidak sembarangan selang itu menyedot. Jadi dia dikontrol oleh komputer juga. Kemudian masuklah sampelnya tadi ke nebulizer. Jadi di dalam nebulizer ini sampel diubah menjadi kabut asap atau aerosol. Nah, aerosol itu akan menjadi bentuk kering, maka dia akan disemprotkan seperti kita menyemprotkan baju menggunakan spray. Lalu aerosolnya akan menjadi kayak butiran-butiran gitu. Nah, dari situ dia akan dikeringkan, kemudian setelah itu masukkan dia ke dalam flame. Nah, maka dia akan mengangkat dan lanjut ke prosesnya ke flame atau nyalapi, yang dimana nyalapi ini aerosolnya akan disemburkan ke bagian flame-nya tadi. Nah, flame ini fungsinya untuk membuat sampel tadi jadi atom yang netral atau dalam keadaan standar. Setelah dari flame, maka dilanjutkan ke lampu katoda, yang dimana lampu-lampu itu untuk dipancarkan sinar dari sumber radiasi dengan panjang gelombang tertentu sesuai logam yang dianalisis. Setelah sinarnya menyerap, maka dia akan masuk ke monokromator. Jadi sinar tadi itu akan masuk ke monokromator. Nah, fungsi monokromator ini mengubah sinar dari sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Setelah dari monokromator, maka dia akan masuk ke detektor. Apa itu detektor? Detektor dalam AAS ini berfungsi untuk mengubah sinar monokromatis tadi akan
ditransaksikan menjadi aliran listrik. Aliran listrik ini akan dikirimkan ke komputer. Jadi sinyal listrik tadi akan dikeluarkan dari detektor, akan diterima oleh komputer. Nah, komputer ini yang dapat ditampilkan sebagai absorbansinya. Jadi dia akan melihat serapannya. Jadi seperti itu prinsip kerja dari AAS. Selanjutnya, gangguan dalam metode AAS. Gangguan dalam metode AAS ini ada 3. Yang pertama, gangguan kimia. Yang kedua, gangguan matrik. Dan yang ketiga, gangguan ionisasi. Gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation, sehingga tidak semua analit dapat teratomisasi. Kedua, gangguan matriks. Gangguan ini terjadi apabila sampel mengandung banyak garam atau asam, bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut standar. Ketiga, gangguan ionisasi. Gangguan ini terjadi apabila suhu nyala api cukup tinggi, sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ini mengurangi jumlah atom netral, sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.